Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Buat teman-teman yang belum kenal Nicholas Kurniawan, perkenalkan nama saya Nicholas Kurniawan, biasa dipanggil NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Sebelumnya, mohon maaf kalau agak sedikit lemas karena saat ini udah jam berapa? Jam 4.30 gitu. Jadi kita baru selesai imporan, tapi kita harus terus semangat dan tetap semangat bikin konten supaya kita bisa terus update ke teman-teman, terus cerita-cerita, dan yang namanya bangun komunitas dan bangun channel ini adalah salah satu passion saya. Jadi ini salah satu kebahagiaan terbesar saya kalau teman-teman semua nonton channel saya dan denger saya cerita-cerita. Pada episode kali ini saya ingin cerita-cerita tentang yang namanya Cana Auranti gitu. Ini di belakang saya bukan Cana Auranti, di belakang saya ini namanya Thor Putih Tora Golden Master. Tapi balik lagi ke topik Cana Auranti. Jadi Cana Auranti itu adalah hewan endemik dari India. Di seluruh dunia hanya ada di India. Makanya dari itu disebut hewan endemik. Sama seperti supret. Supret itu ikan endemik Indonesia. Panda itu hewan endemik China. Ikan Cana Auranti itu adalah hewan endemik dari India. Yang kalau ditanya, orang-orang pasti udah bisa jawab. Auranti dari mana? Dari India, kakak. Tapi tepatnya di mana? Tahu gak? Nggak tahu kan? Oke, nonton video ini sampai akhir. Jadi Cana Auranti di seluruh India pun hanya bisa didapatkan di daerah Assam. Assam itu bukan asam acid atau asam kayak lemon asam gitu, enggak. Assam itu nama provinsi, ASSAM. Jadi ini gatel, itu Assam. Jadi kalau Assam itu ada di bagian India Timur Laut. Timur Laut di mana? Kalau sini timur laut nih kurang lebih di sini gitu. Jadi di bagian timur laut India ada provinsi Assam. Itulah habitat dari Cana Auranti. Lebih tepatnya lagi di mana? Mau tahu gak? Jadi itu di kota namanya Tinsukia. Jadi Tinsukia itu satu kota di daerah provinsi Assam gitu. Ibaratnya Solo di provinsi Jawa Tengah, nah gitu. Tinsukia di provinsi Assam. Itulah habitatnya Cana Auranti. Nah, selain di Assam itu dan di Tinsukia itu, kita ke arah timur mendekati Myanmar, gitu ya. Jadi ini India, Bangladesh, ini Myanmar. Nah, di daerah sini dekat-dekat sini lah, itu ada yang namanya provinsi lain, provinsi Arunachal. Lengkapnya Arunachal Pradesh. Boleh dibilang itu adalah kota favorit saya di India. Jadi saya belum pernah ke sana, tapi saya udah jatuh cinta sama Arunachal itu. Jadi Arunachal itu boleh dibilang mirip Wonosobo, kota di atas awan. Jadi saya lihat YouTube-nya tentang kota Arunachal, benar-benar cantik, benar-benar indah. Itu kota di atas awan, jadi awan-awan, pegunungan, pokoknya cantik banget. Dan lebih cantiknya lagi, bukan hanya pemandangannya, tapi di dalam sungai-sungainya. Jadi di sungai-sungai Arunachal itu terdapat juga ikan Cana Auranti. Jadi Cana Auranti itu bukan hanya didapat di Assam, tapi bisa juga didapatkan di daerah Arunachal. Dan sebenarnya udah lama bisa ditemukan di Assam, dan baru-baru ini aja bisa ditemukan di Arunachal. Kalau nggak salah menurut supplier saya ya baru 2 tahun terakhir ini. Yang namanya Cana Auranti ini bisa ditemukan di daerah Arunachal Pradesh juga. Jadi di seluruh India hanya bisa didapatkan di daerah Assam dan Arunachal. Menariknya, India kan begini nih, gede nih. Mereka itu cuma bisa didapatkan di ya daerah yang di atas ini, daerah deketan. Kasarnya itu tetanggaan. Ibaratnya ya beda RT lah, beda gang. Gitu. Bukan yang di bawah-bawah ini. Dan kalau tahu fakta lebih menariknya lagi ya, ternyata ini segini besar India, 50% penduduk India itu ya adanya di Arunachal dan di Assam gitu ya. Boleh dicari, boleh dicek, boleh diuji kebenarannya ya.
Jadi 50% dari 1,4 miliar warga India itu adanya di ya ini pokoknya potongan kecil lah gitu. Potongan kecil bagian India ya kurang lebih ya di situ aja tuh. Mirip seperti Indonesia. Indonesia penduduknya mungkin 270 juta jiwa. Tapi 150 jutanya di mana? Di Pulau Jawa, teman-teman. Nah, kalau di India juga seperti itu. Penduduknya terkonsentrasi di daerah atas sini. Jadi di daerah yang menjadi habitat dari cana auranti, ya disitulah lokasi ikan auranti ini terkonsentrasi. Dan berbagai jenis cana, kalau kita tahu cana India, ya 90% dari nama cana India yang kita tahu, itu 90%-nya ada di sana. Gitu. Juga kalau kita tahu orang India, 1,4 miliar penduduknya itu ya, sekarang udah jadi negara dengan penduduk terbesar, terbanyak di dunia gitu. Udah bukan Cina lagi, gengs. Sekarang India. Itu ya penduduknya itu sebagian besar ya di atas itu. Dan sebagian besar cana juga hidupnya di situ, teman-teman. Cana lain ya paling cuma 1-2 aja yang nyelip di provinsi lain. Kebanyakan di daerah atas sana, termasuk ikan cana auranti ini. Gitu. Jadi kalau kita tahu ikan cana stewarti, tahu ya, gengs, ikan cana stewarti. Ikan cana stewarti itu bisa ditemukan di daerah Kalikola, Karbi Anglong, Himalaya, dan Arunachal. Di bukan segitiga emas, segi 4 emas gitu. Nah itu juga daerah atas-atas ini nih, deket-deket tanggaan lah. Beda gang doang sama habitatnya cana auranti. Cana barka ya kurang lebih di situ-situ juga. Nagaland ya di Assam situ juga. Dekat-dekat ya timur laut India sana gitu. Kenapa sih bisa begitu? Karena kalau saya pelajarin dan saya tuh seneng banget sama pelajaran, saya seneng belajar, saya seneng bahasa, saya seneng, ya banyak sih senengnya, seneng ikan, seneng kamu nonton saya juga, ya banyak sih senengnya. Tapi yang saya pelajarin, jadi kenapa sih banyak kehidupan di sana, banyak ikan di sana, banyak manusia juga senengnya hidup di sana. Jadi ternyata yang namanya India itu, yang kita tahu kan sekarang India benua apa sih? Benua Asia, betul ya. Tapi katanya konon itu zaman dulu kala yang namanya India itu pulau sendiri. Jadi dia pulau sendiri dan dia itu berenang. Jadi pulau yang bisa berenang. Berenang sampai akhirnya menabrak benua Asia. Jadi dulu Asia dan India itu bukan satu kontinen yang sama, tapi pulau yang berbeda. Ini Asia, ini India. India berjalan kurang lebih berapa senti setiap tahunnya ya, dia bergerak terus setiap tahun sampai akhirnya dalam proses jutaan tahun itu menabrak dan menyatu dengan benua Asia gitu. Hingga jadilah benua Asia yang kita kenal saat ini gitu ya. Terus juga yang teman-teman mungkin nggak tahu juga, dampak dari tubrukan ini itu terciptalah pegunungan Himalaya. Jadi pegunungan Himalaya, Mount Everest, itu tercipta karena ada tubrukan antara benua Asia dan India ini. Jadilah, dan fakta menarik lagi, saat ini Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Dan dia masih tambah tinggi terus. Setiap tahun Gunung Everest itu tambah tinggi. Karena yang namanya India itu masih sampai hari ini tuh mendorong terus benua Asia. Jadi tiap tahun tuh makin tinggi karena ada dorongan itu. Dan dampaknya apa? Jadi singkat cerita, karena ada pegunungan ini yang tinggi ini, itu dia menciptakan dataran yang subur lah gitu. Singkat cerita, dataran yang subur, dan yang namanya gunung itu kan, air itu kan mengalir dari gunung ke daratan yang lebih tinggi. Jadi karena banyak gunungnya, daerah-daerah sana itu mengandung cadangan air yang besar. Cadangan air yang besar yaitu sumber kehidupan, baik buat manusia maupun buat ikan-ikanan dan ya binatang-binatang lainnya juga. Mereka makanya di daerah sana. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi sampai pegunungan Himalaya pun ada Cana Stewarti, dan Cana Stewartinya aja itu karakteristiknya berbeda di satu daerah dengan daerah lainnya. Cana Auranti gimana? Kurang lebih juga begitu, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat Cana YS deh, biar lebih
deket ya. Cana YS, kalau orang nggak ngerti, Yellow Sentarum, Red Sampit, Red Barito, Red Lempuyungan, sama Cana Maru Sumatera. Kalau orang awam, lihatnya mungkin, ih sama, apa bedanya? Tapi kalau yang tiap hari lihat maru-maruan, apalagi dagang maru, pasti bisa bedain, betul nggak? Saya aja bisa bedain. Kalau yang namanya Cana Barito, itu pattern di badannya ini kayak gini nih. Apa namanya? Kayak panah, kayak tanda panah. Kalau yang di Sentarum, bentuknya beda. Dia kayak tulisan 9. Kalau yang di Sumatera, dia kayak tulisan 9 atau kayak panah tapi jumlah barnya lebih sedikit gitu teman-teman. Jadi kalau udah kenal pasti bisa bedain. Kalau saya yang tiap hari lihat Cana Auranti, saya juga bisa bedain gitu. Jadi kalau supplier ada ngirim Cana Auranti, saya bisa tahu ini Auranti yang didapat dari Assam atau didapat dari Arunachal. Itu saya bisa bedain. Teman-teman mungkin sulit bedain, tapi nonton video ini sampai akhir dan ikutin terus video-video Venus Aquatic, lama-lama juga bisa gitu. Dan dari pengalaman saya ya, dari sepengetahuan saya, yang namanya Cana Auranti dari Assam itu warnanya lebih terang, lebih cerah, patternnya itu lebih cantik-cantik gitu. Susah dijelasin tapi secara umum patternnya lebih cantik-cantik. Dan kalau kita dapat Cana Auranti dari Assam, itu biasanya lebih mudah adaptasinya di Indonesia. Jadi lebih jarang ada kasus Cana Auranti dari Assam itu sudden death. Kenapa? Karena iklim di Assam dengan iklim di Indonesia itu lebih dekat. Walau juga agak beda ya, lebih dingin dia. Jadi Cana Auranti itu hewan yang asalnya daerah subtropis. Kalau di Indonesia kan daerah tropis. Kalau Auranti itu subtropis, agak dingin dia. Kadang panas, kadang dingin. Tapi dia lebih dominan dingin. Jadi yang namanya Cana Auranti itu karena kita udah tahu habitat seperti itu, jangan sampai kita kasih suhu panas atau udara panas. Yang ada dia ngodaro atau meninggal. Gitu teman-teman. Jadi harus kita kenali daerah asalnya. Kalau daerah Arunachal, itu kan dia daerahnya lebih dingin. Jadi adaptasinya di Indonesia lebih PR. Tapi ya bisa juga sih. Nanti ada tips-tipsnya gitu. Tapi selain itu warnanya ya mungkin karena dia kedinginan atau apa, warnanya tuh nggak terlalu secerah Cana Auranti yang dari Assam ini gitu. Jadi dan harganya juga beda gitu. Karena seperti yang tadi saya udah cerita sebelumnya, Cana Auranti yang dari Assam ini udah diketemukan bertahun-tahun lalu, dari 10 tahun lalu ya, dari tahun 2010, 2011, saya awal main ikan saya udah tahu nih Cana Auranti. Tapi ya waktu itu belum terlalu fokus aja. Dan Cana Auranti ini dari daerah Assam ini udah ditemukan udah lama. Kalau dari daerah Arunachal ini penemuan baru. Karena penemuan baru, harganya masih relatif lebih murah. Kalau yang dari Assam ini harganya relatif lebih mahal. Tapi sebenarnya sebanding dengan kualitasnya. Karena ya dari fisiknya, dari cantiknya, dari adaptasinya, dari mentalnya, biasanya dari Assam ini lebih bagus gitu. Jadi makanya kalau ada orang yang nawarin Cana Auranti murah-murah, miring-miring, nah bisa jadi ya karena dia dapat modalnya lebih murah. Belum tentu yang harganya lebih tinggi, untungnya lebih banyak. Nggak juga teman-teman. Saya kalau mau untung lebih banyak, ya bisa aja dapetin Cana Auranti dari Arunachal, itu lebih terjangkau. Tapi secara kualitas dia di bawah. Nah daripada kayak gitu, mendingan saya main kualitas gitu. Bukan cuma incar kuantitas, jual banyak-banyakan, tapi customer kurang puas. Saya cari selalu sumber terbaik dari Cana Auranti ini gitu. Seperti ya misalnya Cana Stewarti deh. Cana Stewarti ya di beda daerah patternnya beda, kualitasnya beda. Kalau yang paling berkualitas itu biasanya yang dari Himalaya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Cana Auranti dan Cana Stewarti itu berbeda. Kalau yang namanya Cana Auranti itu ya begitu, kalau Cana Stewarti yang faktor-faktor yang mempengaruhinya berbeda juga. Kalau Cana Auranti yang cantik banyakan tuh yang dari daerah yang kurang dingin. Daerah yang dingin seperti Arunachal malah Aurantinya sedikit kalah kualitasnya. Tapi kalau Stewarti kebalikannya.
semakin dingin daerahnya, semakin banyak dotnya, semakin cantik warnanya, semakin biru warnanya, dan semakin ya bagus lah kualitasnya gitu. Jadi kalau Calicola itu daerahnya agak panas, deket kota, dia dotnya tebel, tapi jarang-jarang. Kalau naikkan lagi di daerah Karbialong itu Assam, dia itu dotnya banyak, tapi kecil-kecil dia, sedikit dotnya. Bukan sedikit, maksudnya dotnya kecil-kecil tapi banyak gitu, kayak titik-titik. Daerah yang lebih dingin lagi, itu daerah Arunachal, itu dotnya udah tebel-tebel, banyak pula gitu. Tapi ya nggak semua, karena kalau yang namanya Chana Stewarti female, pasti dotnya sedikit. Kalau yang male-nya baru banyak gitu dotnya. Yang kalau dari Arunachal, saya perhatiin, itu selalu setiap kali dapat kiriman supplier Chana Stewarti Arunachal, biasanya dotnya itu tebel, banyak pula. Jadi perpaduan antara Calicola dan Karbialong. Orang mau banyak, orang mau dotnya tebel, carilah Chana Stewarti Arunachal ini. Kalau mau tebel, banyak, bahkan sampai rapet dotnya, carilah Chana Stewarti dari daerah Himalaya atau yang biasa disebut Black Galaxy. Kalau mau tahu lebih banyak informasi tentang Black Galaxy, bisa cek video kita. Ada, kita bahas tentang Chana Stewarti Black Galaxy. Oke, back to topic. Chana Auranti, jadi bisa didapat di dua daerah itu, tapi tidak menutup kemungkinan nih, bisa juga ditemukan di daerah-daerah lain. Mungkin belum di Discovery aja. Saya dengar di Sri Lanka katanya ada juga, tapi ya belum tahu karena masih sebatas rumor. Tapi yang sekarang saya tahu ya ada di dua daerah itu. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Moga-moga bermanfaat, moga-moga menambah pengetahuan kita tentang ikan Chana Auranti dan Chana-Chana lainnya. Kalau kamu suka pengetahuan seperti ini, kamu suka cerita-cerita tentang ikan hias, pastikan like, komen, dan subscribe Venus Aquatic Channel. Aduh, ini effort banget bikin video ini. Tuh, anjing saya udah nyariin juga nih. Katanya udah malam kerja terus, nggak ngurusin. Oke, jadi kurang lebih itu aja videonya. Sampai sini ya teman-teman. Kalau kamu suka video ini, subscribe ya, karena wah effort banget ya. Itu juga membuat kita semakin semangat buat konten-konten yang bermanfaat gitu. Jadi makin semangat kalau kamu subscribe, kamu like, apalagi di komen, kasih kita ide juga ke depan mau bahas apa lagi. Oh iya, satu lagi, saya kerjaan utamanya ya, kalau ada YouTuber kan what you do for a living gitu. Kalau saya itu tukang ikan, jadi saya dapat uangnya atau cari makannya dari jualan ikan. Kalau teman-teman mau beli ikan dari saya, bisa langsung kontak ke admin saya, atau kalau mau kenal lebih lanjut juga bisa join grup WhatsApp kita. Teman-teman join grup WhatsApp kita gimana? Cek link di deskripsi ya. Itu ada link ke grup WhatsApp kita. Jadi join ke sana, nanti ketemu dengan saya. Di sana saya akan update terus ikan apa yang akan datang, bukan cuma cana-canaan, karena berbagai jenis ikan semuanya kita ada di Venus Aquatic, jenis A sampai Z semuanya ada gitu ya. Jadi bisa join, pastikan join, karena kalau tidak join itu rugi karena bakal ketinggalan banyak update. Oh iya, teman-teman mau tahu kapan Chana Auranti itu musim, kapan Chana Auranti obral, kapan harganya turun, kapan harganya naik, join ke grup WhatsApp kita. Kita bakal infokan, kita akan updatekan kapan obral-obralnya itu Chana Auranti gitu ya. Jadi nanti kira-kira bulan April, bulan Mei Chana Auranti bakal keluar. Nah, ini yang menarik lagi, satu informasi tambahan lagi nih, bonus buat teman-teman yang nonton video sampai akhir. Jadi musim Auranti itu akan datang 2 kali, yang biasanya tidak bersamaan. Jadi kalau dari pengalaman saya 4 tahun terakhir kita impor ikan Chana Auranti, bulan April, bulan Mei itu bakal keluar ikan Chana Auranti dari Assam. Tapi nanti menjelang September, Oktober, November itu bakal muncul lagi Chana Auranti kecil. Nah, yang di menjelang akhir itu biasanya Chana Aurantinya itu berasal dari Arunachal. Jadi mereka nggak tahu gimana itu mau keluar musimnya itu nggak barengan, nggak di waktu yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Itu dari pengalaman saya. Tapi kan nggak tahu ya, Chana Auranti musim tahun ini
atau enggak juga saya nggak tahu. Karena dari pengalaman saya juga yang namanya ikan alam tidak setiap tahun musim. Jadi sekarang musim, tahun depan nggak musim, tahun depannya lagi musim, itu semua rahasia alam. Apalagi di zaman yang serba berubah seperti ini, musim hujan kapan, musim kemarau kapan aja udah nggak jelas. Apalagi musim ikan, musim durian, musim rambutan juga udah semakin nggak jelas. Jadi ya kita serba menebak-nebak dan serba berharap. Harapan saya sih ikan cana oranti musim lagi di bulan April. Jadi buat teman-teman yang mau cuan atau cuan dari ikan cana oranti, siap-siap nih. Mau tahu gimana caranya cuan? Gabung ke grup WhatsApp kita. Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman. Terima kasih banyak yang udah menonton. Semoga channel ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman. Karena semakin kita tahu, semakin kita kenal, semakin kita bisa cerita tentang ikan dagangan kita, rezeki dan cuan kita akan semakin banyak juga. Oke, jadi itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa nonton video-video Venus Aquatic selanjutnya. Dadah.